sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Pembacaan Mazmur 63 ayat 2-5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Surya Utama 14 November 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia dan penjagaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kasih yang terus dibagikan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan serangkaian aktivitas kami, maka biarlah firman Tuhan boleh menerangi akal budi dan pengertian kami, sehingga sepanjang hari ini kami sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga boleh sungguh menjadi suluh bagi kaki dan langkah kami. Mari berkata-kata atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di sebuah desa kecil tinggal 2 orang kakak beradik yang hidup berdampingan dengan rukun dan bahagia. Untuk menghidupi diri mereka kemudian saling membantu menanami satu-satunya ladang warisan orang tuanya. Hasilnya dibagi rata satu sama lain. Tahun demi tahun berlalu hingga suatu kali sang kakak menikah dengan perempuan dari desa sebelah. Namun kakak beradik ini kemudian sepakat untuk tetap saling membantu di ladang. Istri sang kakak pun selalu membawakan makanan dan minuman untuk kedua bersaudara ini.
Sementara hasil panen tetap dibagi rata untuk kedua kakak beradik itu. Nah, pada suatu hari, pada sebuah malam, si adik merenung. Ia berpikir, rasanya kok kurang adil jika mereka punya jatah hasil panen yang sama. Padahal sang kakak sudah punya tanggungan keluarga. Karena itu, ketika malam semakin larut, ia diam-diam membawa satu karung panen yang menjadi jatahnya untuk dibawa ke rumah kakaknya. Begitu seterusnya setiap kali panen. Akan tetapi anehnya, setiap kali ia memberikan satu karung hasil panen, cadangan hasil panen di rumahnya nggak pernah berkurang. Dan itu baru disadarinya setelah beberapa waktu berlalu. Pada suatu malam saat hendak kembali mengirimkan satu karung panen, si adik berinisiatif mengambil jalan yang berbeda dari jalan biasanya. Tanpa disangka, di sebuah jalan yang sempit, ia berpapasan dengan sosok yang juga sedang membawa karung. Hampir saja ia mengira itu adalah orang yang hendak mencuri hasil panen di rumah kakaknya. Namun, setelah dilihat dengan teliti, yang dijumpai ternyata justru sang kakak sendiri. Mereka pun saling terpana, kaget melihat saudaranya satu sama lain sedang mengangkat karung hasil panen. "Dek, apa yang kamu lakukan malam-malam begini?" "Kakak sendiri sedang apa?" tanya si adik. Nah, setengah terbata, sang kakak kemudian bercerita, "Dek, aku sebenarnya merasa tidak enak dengan kamu. Setiap kali kamu pasti membantu kakak di ladang. Kamu bekerja dengan sangat keras. Rasanya kok tidak adil jika hasil panen ini kakak bagi rata denganmu. Sebab aku hidup berdua, sudah ada yang mendampingi aku sepanjang hari. Sehingga aku pasti tidak akan selelah kamu yang hidup sendiri. Karena itu aku memutuskan untuk membawa satu karung panen untuk aku berikan kepadamu. Aku harap dengan hasil panen yang lebih banyak, kamu bisa menata hidup lebih baik." Demikian kata sang kakak. Lalu kata adiknya, "Kak, rupanya kita punya pikiran yang hampir sama. Kakak kasihan melihat aku, sedangkan aku juga kasihan melihat kakak dan istri kakak. Harusnya kakak yang sudah berkeluarga memang menerima lebih banyak karena sudah ada tanggungan yang lebih banyak daripada aku. Karena itu, setiap panen aku selalu membawakan satu karung untuk kuberikan di lumbungmu." Rupanya kedua kakak beradik itu tidak saling berhenti menyayangi. Pengorbanan mereka untuk saudaranya ternyata langsung berbalas kebaikan pula. Karena itulah meski dikurangi satu karung hasil panen, jumlahnya selalu tetap karena satu sama lain saling memberi. Nah, menyadari hal itu, mereka pun saling berpelukan, menangis haru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah kakak beradik tadi menjadi gambaran mengenai arti sebuah support system. Kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, support system berarti sistem pendukung. Nah, sistem pendukung yang dimaksud adalah keberadaan orang-orang di sekitar yang mendukung seorang individu dalam situasi yang baik maupun tidak. Dan ini persis seperti yang dilakukan oleh dua kakak beradik tadi. Dan dukungan yang dilakukan oleh dua kakak beradik tadi sama persis dengan teks Alkitab yang kita baca hari ini. Orang sehebat Rasul Paulus nyatanya toh tak bisa hidup sendiri. Ia menyadari betul bahwa keberadaannya di dalam penjara membuatnya semakin menyadari bahwa ia memiliki support system yang kuat. Support system itu nyata melalui seorang anak muda yang bernama Timotius. Melalui kehadiran Timotius, Rasul Paulus dapat meraih jemaat di Tesalonika.
Ia dapat mendengar seberapa kuatnya mereka mempertahankan ajaran Injil yang pernah disampaikannya. Melalui Timotius pula ia mengetahui semangat dan sukacita jemaat di Tesalonika dalam memperjuangkan imannya. Sebuah relasi yang sangat intim satu sama lain. Situasi jemaat di Tesalonika menjadi sebuah vitamin tersendiri bagi Rasul Paulus. Lewat doa-doanya, Rasul Paulus menjadi support system bagi jemaat di Tesalonika. Begitu pula sebaliknya, cerita kegigihan jemaat di Tesalonika mempertahankan imannya pun menjadi sistem pendukung bagi Rasul Paulus. Dan jangan lupa dengan Timotius yang masih muda. Bagi Timotius, Rasul Paulus adalah sosok yang melengkapi kehidupannya. Timotius dididik dalam iman Kristen oleh ibu dan neneknya. Dan Rasul Paulus hadir menjadi bapak rohani bagi Timotius. Rasul Paulus menjadi sistem pendukung dalam perjalanan iman Timotius. Sehingga ketika Timotius juga menghadapi situasi yang sangat tidak menyenangkan karena diremehkan dan diabaikan, Rasul Paulus menjadi sistem pendukung Timotius. Rasul Paulus mendukung Timotius untuk terus menapaki jalan pelayanannya yang tidak mudah. Dan kini di dalam penjara, Rasul Paulus tetap dapat berjumpa dengan jemaat di Tesalonika melalui kehadiran Timotius. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Setiap orang membutuhkan support system. Siapa support system kita? Rumah, keluarga, menjadi support system yang utama dan yang pertama. Kita lahir dari keluarga, maka yang menjadi safety net kita adalah keluarga yang pertama-tama. Dan teks Alkitab hari ini juga mengingatkan bahwa Tuhan menganugerahkan support system bagi kita yang lain, yaitu komunitas seiman. Dan itu artinya komunitas seiman bukan sekedar sebuah kerumunan dan gerombolan. Bagaimana Timotius menjadi support system bagi Rasul Paulus? Bagaimana Rasul Paulus menjadi support system bagi jemaat di Tesalonika? Dan bagaimana jemaat di Tesalonika menjadi support system juga bagi Rasul Paulus? Dan bagaimana Rasul Paulus menjadi support system bagi Timotius? Ada sebuah upaya untuk membangun relasi. Relasi yang bukan pilah-pilih. Relasi yang bukan transaksional. Relasi transaksional itu adalah relasi yang dibangun sejauh mana seseorang atau pihak lain mendatangkan manfaat bagi saya atau bagi individu tertentu. Kalau dia bermanfaat bagi saya dan dia mendatangkan keuntungan yang besar bagi saya, maka saya mau bekerja keras untuknya, saya mau berkorban untuknya. Nah, kalau dia baik sama saya, ya saya mau baik deh sama dia juga. Tapi kalau enggak, ya sorry dulu ya, enggak dulu lah. Nah, ini namanya relasi transaksional. Support system tidak pernah bertransaksi. Support system tidak pernah transaksional relasinya. Support system itu dibangun dengan sebuah dasar sikap memberi. Dan memberi itu berarti berani mengorbankan diri. Mengorbankan supaya yang lain menjadi lebih kuat ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan pada akhirnya mewujud semangat yang kuat menanggung yang lemah. Bukan sebaliknya, yang kuat menindas yang lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam diri kita. Tuhan menganugerahkan support system bagi kita, yaitu keluarga. Mari kita bersyukur atasnya. Tapi Tuhan juga mengundang kita menjadi support system bagi sesama dalam komunitas kita. Mari kita menjadi support system tanpa transaksi. Sebab Tuhan pun tidak pernah bertransaksi dengan kita. Selamat menjadi support system di dalam komunitas kita di GKI Surya Utama. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah bertransaksi dalam hidup kami. Oleh sebab itu, tolonglah kami agar supaya kami juga boleh membangun komunitas kami, GKI Surya Utama, sebagai support system dalam hidup kami.
Dan Tuhan menolong kami agar supaya kami berani untuk memberi yang terbaik bagi gereja kami, GKI Surya Utama. Berkati Tuhan setiap pelayanan yang ada di GKI Surya Utama. Kami mau berdoa untuk pelayanan poliklinik di GKI Surya Utama. Engkau yang hadir di dalam setiap pelayanan yang ada. Engkau yang hadir di dalam setiap para dokter dan suster dan karyawan yang lain yang menolong keberlangsungan poliklinik ini. Dan jika saat ini kami sedang bersama-sama berencana untuk membangun, merenovasi poliklinik, biarlah ini semuanya hanya untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu sembunyikan kami di bawah salib-Mu, sembunyikan kami di balik kebenaran firman Tuhan, sehingga yang tampak daripada kami bukan keakuan kami dan keegoisan kami, tetapi sungguh yang nampak adalah kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan Posyandu yang Tuhan juga boleh anugerahkan, Tuhan boleh percayakan di GKI Surya Utama ini. Biarlah semakin banyak peserta yang mengikuti Posyandu, biarlah semakin banyak masyarakat yang terlibat di dalam Posyandu ini, semakin nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pelayanan, kesaksian pelayanan yang lainnya di GKI Surya Utama. Tuhan telah memberkati gereja ini dengan begitu banyak. Oleh sebab itu, biarlah gereja Tuhan juga boleh menjadi saluran berkat bagi sekitar di mana gereja ini boleh ada. Tuhan yang maha baik, saat ini kami juga berdoa untuk setiap komisi yang ada di GKI Surya Utama. Berkatilah setiap komisi-komisi yang ada di GKI Surya Utama. Dan biarlah setiap komisi ini menyadari bahwa satu adalah bagian dari yang lain. Satu adalah pendukung dari yang lain. Sehingga setiap program yang saat ini sedang dijalankan, semuanya membawa keharmonisan satu dengan yang lain. Dan semuanya menjadikan kami pengingat bahwa kami adalah satu tubuh Kristus. Ya Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami juga mau bersatu hati berdoa untuk persiapan masa raya Advent dan Natal. Berkatilah setiap persiapan yang dilakukan oleh panitia PHRG. Biarlah ya Tuhan Engkau yang hadir di dalam setiap persiapan-persiapan yang dilakukan. Engkau yang hadir di dalam setiap percakapan-percakapan yang dilakukan, sehingga melalui percakapan-percakapan itu kembali nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk para calon penatua yang telah dihubungi, para calon penatua yang telah menyatakan kesediaan untuk menjadi para pelayan Tuhan di tahun pelayanan yang akan datang. Ya Tuhan, berkatilah mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Engkau memberikan dan mengaruniakan keberanian untuk bersuara, menyatakan suara kenabian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap bakal calon penatua yang memilih untuk menolak menjadi pelayan Tuhan sebagai penatua. Kami tahu bahwa Engkau yang hadir di dalam segala pergumulannya. Dan biarlah saudara-saudara kami ini juga boleh mengembangkan diri di dalam ladang pelayanan yang lain. Ya Tuhan yang mengasihi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami ini yang tengah mempersiapkan diri dalam pesta demokrasi pada Februari 2024 yang akan datang. Biarlah melalui pesta demokrasi ini, kami boleh semakin menyadari bahwa kami adalah masyarakat Indonesia, kami warga negara Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut menentukan siapa pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini. Berkatilah setiap persiapan yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan yang maha baik, saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini tengah dalam pergumulan sakit penyakit, kami yang sedang dalam pergumulan pekerjaan kami yang sedang tidak baik. Tuhan, Engkau yang hadir di dalam setiap pergumulan kami. Kami yang datang dengan bawa pergumulan keluarga kami. Bapa, hadirlah di dalam setiap pergumulan kami. Karena kami yakin dan percaya hanya Tuhan yang menjadi andalan kehidupan kami. Inilah Tuhan doa dan sembahyang kami yang mau kami alaskan di dalam satu nama,
Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.